orang tua juga ngebully, ya dualisme lah. Kadang mereka sering ngasih kita makan itu ya babi guling lah, makanan enak. Secara nggak langsung ada mereka pas nganterin kita nyari baju itu, badanmu tuh lo gemuk gitu. Nyari bajunya sampai keliling-keliling, itu kan sebenarnya juga kalau kita bilang body shaming ya kalau sekarang ini ya. Lu ini mata lu sipit atau apa kan gitu loh. Pembulian itu yang sebenarnya bikin kita tuh mau sekolah tuh malas jadinya kan. Majority itu always win beyond the minority. Ketika lu jadi minoritas, maka kan lu dianggap lu seperti side dish. Suatu wilayah punya sumber daya alam yang melimpah, itu justru jadi bencana bagi mereka sendiri. Bisa saja dia dianggap lebih rendah rasnya dibandingkan ras yang mengambil sumber daya tadi. Supaya apa? Supaya mereka nggak berkembang dan mudah dibodohi. Halo semua, kembali lagi bersama gua, Kokoli, dan Kokolau. Jadi kita ada di Sakosa, Sabtu Berbacot Rasa, tempat di mana kalian bisa sharing pengalaman unik seputar life story kalian, bacotan kalian, dan tentunya dunia seputar pariwisata. Dan bagi kalian yang baru di sini, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk Subscribe, like, dan komen. Oke, tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja mulai. Halo Steph, apa kabar? Baik, halo. Oke. Akhirnya kita mulai setelah banyak drama dalam perfilman ini. Yes. Steph, kan kita kan mau bicara masalah pembulian nih yang beberapa akhir ini marak terjadi, ya kan? Terutama yang kasusnya yang di Amerika. Itu kan juga menyangkut SARA kan ya? Ya. Jadi kan ada satu garis lurus nih dengan pembulian. Ya toh? Nah, bisa nggak lu ceritain nih masalah pembulian lu dulu? Kan lu katanya lu dulu dibully waktu SD. Sebelumnya perkenalan dulu. Ya, sebelumnya perkenalan dulu. Oke. Udah mulai perkenalan belum? Silakan. Oke. Ya, nama aku Stefanus. Asalnya sih kalau KTP Bali ya, tapi kalau ini di Surabaya. Terus di sini dari kuliah sampai sekarang kerja. Kerjanya ngajar sama jaga anak orang sih lebih tepatnya. Jaga anak orang aja dijagain, apalagi anakmu. Asik. Ya, tapi yang menarik itu ya. Asal KTP Bali, tapi Bali. Betul sekali. Katanya Bali orang. Iya ya, orang Bali. Oke. Jadi kamu sekarang ngajar di salah satu sekolah di Surabaya lah ya. Salah satu sekolah swasta di Surabaya. Sekolah elit. Bilangnya gimana ya, kalau bilang elit sombong ntar sekolahnya udahlah menengah-menengah gitulah. Ya, elit lah. Nah, elit cuma nggak elitnya dia nggak sebanyak yang franchise yang ada nomornya itu 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan banyak gitu ya. Ini cuma nama tapi tidak perlu nama tapi tahu sekolah di mana. Terus kamu juga sebagai guru sejarah ya? Sejarah sama PPKN. Lupa dari PPKN. PPKN cuy. Serabutan bro. Serabutan. Berarti kalau guru sejarah sama guru PPKN tahu dong ini hari apa? Hari ini hari apa ya? Hari tanggal 20 toh? Loh. Masa nggak tahu sebagai guru sejarah hanya hari ini hari apa? Hari apa ya? Hari Sabtu. Benar kan? Benar. Aku sampai mikir loh. Dikirain ada hal penting sejarah apa gitu ya. Bro. Hari Sabtu itu penting. Sabtu berbacot rasa. Asik. Penting banget. Iya. Oke, lanjut. Untuk masalah pembuliannya itu gimana? Bisa lo ceritain nggak waktu lo SD? Kalau dibully ya, itu sebenarnya nggak cuma SD sih bro. Sampai SMP itu dibully sih. Cuma macam-macam yang bully. Jadi ya gimana ya? Pembuliannya macam-macam. Kalau SD mungkin lebih tepatnya ya masalah berat badan juga, terus namaku juga kan namaku kan sebenarnya disingkat berapa kali pun itu dipotong berapa kali tetap mengandung unsur pembulian. Aku nggak bahas masalah agama loh ya. Terus masalah berat badan, terus sama keluarga tuh juga kadang warna kulit tuh juga ya. Iya. Ya, kalau dibilang, padahal mereka juga sama-sama warnanya coklat hitam kena dibully. Cuma kalau SD sih karena kita belum terlalu puber jadi nggak terlalu melankolis ya. Mau dibully kayak gimana cowok
wes lah Tata gitu. Kalau udah Tata tuh apa ya, ya tangguh aja lah hadapi dengan bahagia. Tapi kalau SMP udah mulai puber, ya melankolis tuh ada lah. Makanya kan SMP sama SD lebih mengena SMP. Kalau SD-nya sih ya 4, 5, 6 gitu lah. Kalau kelas 1, 2, 3 nggak. Kelas 2, 3 nggak terlalu lah. Jadi pembulian itu yang lu rasain tuh kayak gimana, kayak apakah diejek sorry ya, hitam, gendut atau gimana sih? Banyak. Kalau misalnya secara pembuliannya kan ada aduh ini bukan yang ngajar, cuma ngomong ada verbal sama fisik kan ya. Kalau verbal itu dapat juga, terus kalau fisik juga dapat. Jadi ya paket lengkap sih ya, nggak ala carte gitu kan. Terus kalau yang yang verbal itu kan ya masalah berat badan itu kan dibilang obesitas berlebih, yang Kevin tadi bilang nggak sampai berlebih, cuma kok di seumur itu ya termasuk dibilang berat badan ya cukup untuk dibully orang gitu loh. Terus dibulinya ya karena gemuk. Kalau main zaman dulu ada namanya bomies, tahu nggak sih? Iya. Kalau misalnya disentuh berhenti gitu. Nah, kalau di yes bergerak itu anak-anak kadang nggak tahu pakai konspirasi ya. Pokoknya pas kita home pimpa itu, pokoknya kadang aku lah yang jadi tukang bom yang lari-lari, katanya biar enak kalau gemuk itu nanti kita bisa larinya lebih cepat. Jadi yang gemuk itu lebih lama. Jadinya kita aman lah, nggak kena bom gitu loh modelnya. Terus habis itu orang tua juga ngebully, ya dualisme lah, kadang mereka sering ngasih kita makan itu ya babi guling lah, makanan enak. Secara nggak langsung kadang mereka pas nganterin kita nyari baju itu, badanmu tuh lo gemuk gitu. Nyari bajunya sampai keliling-keliling, itu kan sebenarnya juga kalau kita bilang body shaming ya kalau sekarang ini ya. Iya. Bulinya body shaming gitu. Secara nggak langsung seperti itu. Berat badan, terus keluarga besar juga bilang, kalau orang Jawa bilang derem-gelundung ya, wah badannya kayak derem-gelundung, ini hitam gitu, terus gemuk gitu kan, digelindingin bisa nih kayak tong gitu loh. itu yang paling mengena. Kalau yang fisik pernah kelas 4 ada anaknya sampai mamaku tuh telepon, itu sampai telepon mamanya dia juga, masalah berat sama masalah, lu tahu kan ya, hina-hina nama orang tua tuh kan. Iya. Zaman SD SMP itu parah banget sih. Parah ya. Nama Iya. bapakku kan ada nus-nusnya juga, itu dibully dah. Dikira kita kayak dinasti Anus apa dan sebagainya, tuh dibully-bully kayak gitu. Udah kita duel di belakang, kalah aku. Ya tangan itu kayak ada takarannya lah, pukulan dan sebagainya. Cuma nggak berani ngelapor guru, soalnya dia ancam. Tapi mama langsung telepon mamanya, terus kita sempat perang dingin sama anaknya itu. Cuma sekarang udah damai, udah jadi sohib lah. Sohib. Jadi sohib itu tanda tanya gitu. Sohib. Jadi berarti parah banget ya dulu waktu pembulian. Gue juga waktu SD kan, satu SD sama lu kan, dan pembulian yang gue terima juga ya kira-kira hampir sama lah, mengenai Sarah gitu loh. Oh Sarah ya. Iya. Lu ini ya, lu ini mata lu sipit atau apa kan, gitu loh. Pembulian itu yang sebenarnya bikin kita tuh mau sekolah tuh males jadinya kan. Benar. Ya kan, benar. Jadi kayak aduh, masuk sekolah dibully lagi, masuk sekolah dibully lagi. Nah tapi kalau sampai pembulian fisik sih, untungnya mereka nggak terlalu berani ya. Kalau gua ya, gua nggak tahu kenapa, tapi selama ini sih yang gue rasain sih cuma pembulian verbal. Jadi kayak wah lu ini lu. Oh karena lebih keras ya. Iya, lebih keras gitu sih. Karena lu dilihat berbeda. Lu bayangin nggak sih kalau kita itu kan sebagai etnis Tionghoa tuh kan punya bahasa sendiri ya kan. Nah zaman dulu tuh kan sering diikutin kan yang nah itu loh. Nah itu salah satu pembulian yang mungkin pada saat itu nggak sadar kalau itu adalah pembulian. Gitu. Ya niatnya sih bercanda ya. Niatnya bercanda. Karena kayak di TV pun juga kadang orang pakai bahasa Mandarin itu ya kayak asal ngomong kayak yang lu bilang tadi kan, Pin. Cuma itu sebenarnya kan secara nggak sadar mereka ngebully itu. Apalagi itu Sarah kan bentuknya. Iya, gitu loh. Apalagi sampai manggil-manggil etnis. Nah itu kan parah sih zaman dulu. Gitu.
Tapi kalau lu dulu waktu SD tuh lu bilang obesitas lu itu sebenarnya seberapa besar berat badan lu? Nanti ada foto nak tunjukin ya nanti ya. Itu pas kelas 3 sih ya. Itu sekitar Bajunya berapa terus kilo? kalau Berapa kilo? berapa kilo itu seingat tadi kelas 3 sampai kelas 4 yang paling mengena tuh 64. Wow. Itu berat saya yang sekarang. Luar biasa. Serius di? Loh, ya aku serius. Aku juga serius ini. Aku juga serius. Berat badanku 64 gitu. Akhirnya ikuti suasana gitu. Tidak. 64 ya sekarang ya? Iya. So ya seperti itu. Mungkin kalau berat badanku SD 64, berat badanku stabil sampai sekarang. Badanku ditarik gitu. Jadi badannya kurus jadi ya. Tapi kalau lu waktu SD gitu lu pernah gak sih ngalami pembulian gitu? Wah, nah pertanyaannya bagus akhirnya gue ditanyain. Yes. Jadi gue tuh mau nanya itu kan respon kalian gimana? Karena kalau gue asik, pembulian itu adalah ciri iritan dan tidak mampu. Asik. Karena kita tuh dilihat berbeda gitu. Ketika lu berbeda, pasti gimana cara jatuhin lu itu adalah apa yang lu pakai sehari-hari. Misalkan contoh, lu bisa bahasa Mandarin, sedangkan lingkungan lu tidak bisa bahasa Mandarin. Oh, ya kita sama aja, misalkan nggak melulu soal misalnya kan etnis sekarang kita etnisnya Tionghoa. Kalaupun misalkan kita sekarang di Bali gitu, kita sebagai orang Surabaya gitu ngomong bahasa Jawa. Nah, biasanya disebut kata cici. Nah, begitu juga kita ke Surabaya, kita ngomong bahasa Bali disebut orang. Iya, karena sebenarnya ini balik ke sejarah, ini sesuai ajaran lu nih. Ini dari zaman kolonial Belanda yang ngajarin pemisahan golongan nih. tiga strata sosial. Iya, 3 strata sosial. Jadi kebawa sampai sekarang. Nah, kalau tipe gue kan nggak tahu tipe kalian itu gimana ketika dibully. Kalau gue dibully itu adalah menjadi pembuli yang lebih baik, luar biasa. Saya melakukan feedback. Jadi, kamu, gitu. Kano, sipit, gabrek kayak gitu. Habis itu, gue dulu suka main bola. Nah, jadi gue tuh rada ribet sekarang karena gue tidak diterima di masyarakat manapun. Di golongan manapun tuh. Iya, gini. Gue berusaha bergaul tidak melihat segala etnis, tapi ketika gue bergaul dengan etnis yang A, gue tidak etnis yang A, disebutlah gue B. Nah, ketika gue bergaul di B, kamu tidak seputih yang B karena kamu sering bergaul dengan A, jadi pola pikirnya rada berbeda, ya kan? Terus gue nggak bisa bahasa Mandarin, jadi kan tidak diterima kan? Gue di tengah-tengah, gue gimana? Nah, oleh karena itu gue sering dibully, ya gue bully balik, jadi pembuli yang lebih baik. Jadi contoh ya, ini sorry ya, Steph ya, kalau misalkan gue kan Kano gitu, emang kamu bisa ngelihat? Gue diem dulu, kan main basket kan? Habis itu, ada bola, mana? Ini lagi datang. Gitu. Badannya agak gempal. Terus, habis itu, terus misalkan, Kano, gue sebutin lagi. Dia etnisnya apa, gue balikin. Jadi, semakin dia nyerang, gue balikin lagi. Berarti kan itu sebagai sebagai tanda kita memproteksi diri kita sendiri kan sebenarnya kan. Tapi dengan feedback yang salah sebenarnya. Jadi dia balas dendam. Nah, anaknya tuh lapor orang tua ya. Itu gak gue suka curang dikira gue yang mulai. Malah gue korban. Nah, terus ujungnya gue double. Satu dimarahin bokapnya dia, terus kena guru, terus sama gue ngomel. Salah juga. Jadi rada ribet sih bullying ini. Jadi menurut kalian tuh gimana? Kalau sisi kalian responnya tuh waktu dibullying tuh kayak gimana? Gimana menurut lu, Steph? Waktu lu dibully itu? Kalau aku ya, kalau caranya Adi tadi itu sebenarnya kalau masih anak-anak tuh ya memang dulu kalau kita dipukul balik lah katakanlah kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya cara yang salah tuh itu bukan cara yang salah, cuma kurang tepat. Kalau misalnya kita ingat lagi apa beda kita sama mereka gitu kan modelnya. Cuma kalau saranku sih memang kalau kita dibully itu ya memang cara yang paling bagus itu adalah ya kita lihat anggap aja itu mungkin kelemahan kita, itu bisa kita buat improve untuk bisa jadi kelebihan kita. Mungkin kalau misalnya kalian dibilang Tionghoa dan sebagainya
Ya memang kalian Tionghoa di sini, tapi kalian anggap aja punya semangat kerja yang baik. Terus kalau dibilang mata sipit dan sebagainya, memang kenyataan secara fisik kayak gitu ya. Itu kan memang pemberian Tuhan, mau diapain lah. Iya. Gue ingat banget nih satu hal nih. Waktu dulu buliannya tuh gini. Lu kayaknya waktu Tuhan bagi-bagi mata, lu datangnya paling belakang ya. Ini gak sih pembulian itu? Atau enggak kalau orang pesek, lu waktu Tuhan pembagian hidung, lu kayaknya datangnya paling belakang deh. Admits lu. Ya gak sih? Iya. Ingat gak sih? Terus lu ngomong gitu ke gue balas. Gue balas gini. Oh, bukan. Emang gue bukan datang terakhir, tapi gue datang yang pertama. Tanya dong, kenapa? Ya karena gue VIP. Lu semua kan kayak belok gitu. Ingat, semakin belok itu memberikan daya semakin besar. Gue mode eco, lebih irit. Jadi mata gue harusnya bisa buka segini, tapi kalau gue buka segini, gue bisa melihat segalanya. Dan gue lebih aman untuk menyontek. Lu nggak bisa lihat bola mata gue kemana kan? Lu cuma lihat gue merem kan? Kayak Stefanus gini. Gue ngeliat kemana kira-kira? Ayo, lu lihat kemana? Gue senyum gini kayak kelihatan nggak mata gue? Lu lihat kemana? Gue nggak ada lihat ke kamera lo, tapi gue kayak ngeliat ke lu kan? Gitu caranya. Tapi bener sih. Apa kayak kita tuh bilang, ya wes lah itu anggap aja kayak kita tangguh dengan cara ya kayak gitu modelnya kan. Ya nggak menyangkal tapi membuat kita bangga dengan fisik kita model kayak gitu kan. Tapi yang lucunya tuh gini loh. Kan kita waktu kecil itu kan kita tidak pernah diajarkan bullying kan. Iya. Terus tidak pernah membuli. Kalau misalnya awalnya dari bercanda pukul-pukul bom yes hanya itu kan bullying itu kan sebenarnya kan tindakan yang menyakiti kayak secara fisik maupun verbal kan kayak body shaping atau apapun. Nah, pertanyaannya kita belajar dari mana? Nah, apakah semua bullying itu ada pernah korban bully? Gue jadi bully karena gue pernah dibully, jadi gue lawan balik. Bisa jadi. Nah, jadi siapa pemulai bully itu duluan? Siapa pemulai itu? Itu dia. Ayam atau telur? Itu. Menurut lu gimana, Steph? Kalau menurutku sih ibaratnya tuh sama aja kayak masalah psikologi ya. Kayak yang baru-baru ini ada pedofil dan sebagainya. Dia tuh jadi yang pertama kayak lingkaran setan ya. Habis dipedofil sama orang, dia juga bisa jadi pelakunya atau aktornya ke depan. Nah, kalau bullying ini bisa aja yang dibilang kalian tadi, ini orang kok berbeda ya dari aku ya. Kayak di Amerika kan gitu, ini orang kok semuanya berkulit putih, ini kok ada orang berkulit hitam sendiri ya. Ada apa sih kayak gitu modelnya sama orang ini. Nah, akhirnya itu menimbulkan orang membuli dia. Jadi kayak bawaan nggak alam bawah sadarnya orang tuh kayak ngebully tuh ada yang berbeda sih dari satu populasi ini putih semua, kok ada hitam satu gitu loh. Justru ada kebalikan juga kayak di Tanzania itu mayoritas orang berkulit hitam, tapi ada orang albino di situ, kan putih sendiri. Nah dia jadi korban bullying yang sampai dimutilasi saking ininya, dianggap aneh gitu loh. Dan namanya manusia, hewannya juga ada yang kayak gitu kan, ini kok beda dewek gitu kan, udah dikatangin dan sebagainya. Iya, tapi naluri itu udah sih, masa kayak kok orang itu kok masih loh di zaman sekarang tuh mau membeda-bedakan ras, pembulian segala macam. Ya kan sama dengan kayak salah satu suku di Indonesia, maksudnya masih keluarga kita yang di Papua kayak gitu loh. Kenapa mereka harus didiskriminasi? Nah, itu loh. Ini bahasannya ini sebenarnya kasus bullying ini dalam loh. Gue suka ini. Sama guru sejarah gue suka ini. Kita ngomong berdasarkan data. Asik. Gue suka gini. Apa lagi mas guru sejarah? Ini podcast saya kan jadi terlalu berat ya. Udah maaf. Ini bervalue. Sumbernya guru sejarah asli. Terus mendatangkan kejadian di lapangan dan berdasarkan data. Ini bagus. Mungkin lu yang belajar sejarah bisa gak sih kayak ceritain secara garis besarnya itu kenapa saudara kita yang di Papua tuh selalu didiskriminasi lah atau segala macam? Bisa jadi kalau misalnya ini kan agak sedikit muatan politis ya. Ada seorang psikolog bilang itu karena kita memeraskan seseorang itu kayak yang dibilang sama Ardi tadi, ada Belanda kok nganggap orang pribumi itu ras paling bawah ya karena dia menganggap etnisnya dia atau rasnya dia itu superior. Lah bisa juga
karena ingin mengambil sumber daya alam, itu kan ada bencana sumber daya alam. Jadi suatu wilayah punya sumber daya alam yang melimpah, itu justru jadi bencana bagi mereka sendiri. Bisa saja dia dianggap lebih rendah rasnya dibandingkan ras yang mengambil sumber daya tadi. Supaya apa? Supaya mereka nggak berkembang dan mudah dibodohi. Itu muatan politis. Jadi Pak Jokowi maaf ya, saya nggak mengarah ke situ, Pak. Iya sih, maksudnya ya ini kan kita ngomong berdasarkan opini kita aja ya. Maksudnya kita nggak menyerang salah satu segmen manapun gitu loh. Ya kita ini open lah. Ya kita ini open minded aja. Jadi kita mau misalnya kita mau bikin open diskusi aja gitu loh. Kalau lu nggak mau tanya data gua, berdasarkan datanya bagus. Gimana nih? Karena berdasarkan buku yang gua baca, majority itu always win beyond the minority. Wah, berarti kan di mana-mana mayoritas lebih besar daripada minoritas. Iya, karena gini, ketika lu jadi minoritas, maka kan lu dianggap lu seperti side dish. Kayak di sebuah piring ada nasi goreng, ada acar. Side dish kan. Oh, ini apa? Baru dilihat kan karena dia sedikit. Nah, makanya kan sekarang kita kan bersosialisasi. Nah, makanya kan kayak dulu kan propagandanya white people itu the greatest one. Maksudnya kalau negara supremasi lah. Nah, negara barat itu selalu penting. Dan kenapa kita dipisahkan itu sebenarnya itu ajaran dari kolonial Belanda. Ingatlah pelajaran sejarah sebelum Papua. Nama Indonesia Papua itu apa? Irian Jaya. Lu harus tahu kepanjangan Irian Jaya itu apa? Apa? Ikut Republik anti Nederland. Oh. Iya, Indonesia itu bersatu itu karena sama-sama jajahan Belanda. Kenapa Papua Barat itu ikut kita? Kenapa Papua Nugini enggak? Karena Papua Nugini Inggris. Iya, dia kan jajahan Inggris. Iya, makanya awalnya Papua tuh mau disatuin, tapi Soekarno kan sama gubernur Papua itu yang di mata uang 10.000 pahlawan itu ngomong sama gubernur nih kalau lu sama-sama jajahan Belanda, kita bersatu. Tapi image-nya Indonesia adalah kalau dulu tuh kalau lu bisa menguasain Indonesia, lu kuasain aja Pulau Jawa, seluruh Indonesia lu bisa kuasain. Makanya sekarang semuanya itu pusatnya di Pulau Jawa. Nah, dan nggak banyak orang Papua itu di Pulau Jawa. Nah, terpinggirkanlah. Karena negara kita kan berpulau-pulau itu rada ribet. Nah, ketika datang, wah, ada sesuatu yang beda. Nah, terus otomatis kalau ketika lu sama sesama lu, contoh nih, kayak kita nih, Vin. Kalau misalkan lu etnis A, gua etnis B, nggak mungkin kita ngomongin etnis C. Ada susah nyambungnya. Karena otak kita tidak background sosial kita beda. Tapi kalau kita sama-sama A, kita ngomongin B lebih enak. Karena kita sama-sama ngalamin. Wih, gue pernah dibully kayak gini. Itu lu ngalamin juga. Nah, benar. Jadi apa intinya? Tapi kan jabatan guru sejarah gue kayaknya terancam ya di sini ya. Oh, enggak. Gini. Apa namanya? Karena itu juga udah ajaran dari kolonial loh. Gue baca buku ini ya asli. Tapi seharusnya ajaran kolonial itu yang seharusnya kita tinggalkan nggak sih? Nah, kenapa tidak bisa ditinggalkan? Makanya ada istilah Indonesia sudah merdeka, tapi dijajah oleh bangsanya sendiri. Karena pemikirannya itu masih kolonial. Masih kita adaptasi pemikiran Belanda kayak korupsi, suap, nepotisme itu kan semua dari Belanda. Dulu kan ada mandor kan, zamannya itu ada mandor. Mandor itu kan Belanda loh. Kok bangsa sendiri kamu ambil peras sendiri, malah menjilat ke Belanda. Nah, jadi baliknya itu nasionalisme itu. Kalau saya udah diundang. Berarti kita harus meningkatkan rasa nasionalisme kita. Iya, maksudnya lebih sosialisasi, maksudnya pemikirannya lebih terbuka lah. Open minded lah gitu. Karena informasi saat ini adalah kayak nutupin kita itu, kayak berpikirnya itu jadinya sempit gitu. Terkadang itu pun datang dari orang tuanya kita. Iya. Jangan bergaul dengan orang ini ya. Dia tuh kebiasaannya gini. Padahal tidak semuanya seperti itu. Tapi kita sebagai anak kecil kita mengabsorb 100%. Jadi kita percaya gitu. Kita percaya. Jadi ketika ketemu orang ini, oh ya udah cukup kenal aja. Itu yang gue dapet. Gimana nggak tahu kalau kalian. Tapi memang sih. Iya, dari orang tua tuh juga kadang bilang, lu jangan bergaul sama dia. Mungkin itu juga karena dari ini gak sih kayak orang tua kita itu bilang orang tua kita tuh pernah punya pengalaman di masa lalu yang sama seperti itu. Jadi mereka sudah memprotek anaknya untuk lu jangan bergaul sama mereka kayak gitu. Itu ibarat kayak gue kayak aku baru pindah dari Surabaya dulu ke Bali kan 2002.
sorry 2003 2002 itu ada bom Bali pertama kan. Sentimen di situ terkait sama orang Jawa, apapun itu agamanya, apapun itu pokoknya dari Jawa mana. Jawir, tahu kan istilah Jawir, kita mau ngomongin kan nggak apa-apa, Jawir. Itu kan sentimen, wah orang Jawa ini teroris, wah orang Jawa ini teroris. Padahal enggak, jadi ibaratnya kayak mereka tuh punya luka, terus akhirnya diturunin ke anaknya juga bisa gitu. Jadi sentimen-sentimen kayak gitu tuh sudah mengendap. Kadang kayak misalnya gini, orang tua zaman orang etnis ini bisa menikah sama orang etnis ini ya, itu ditularin. Padahal kalau misalnya dibilang, loh kenapa kok menikah sama beda budaya gitu? Padahal sama aja gitu loh, nggak maksudnya beda budaya tapi dipersatukannya juga sama aja. Dan itu akhirnya menciptakan eksklusivitas lah. Orang Tionghoa sendiri di sini, orang Jawa di sini. Kalau ke gereja kelihatan kok Tionghoa dan sendiri di kursinya. Terus kadang orang Jawa tuh orang-orang Timur kadang agak sungkan ikut duduk bareng mereka gitu tuh sebenarnya udah mengendap. Bisa dirubah tapi susah. Cie curhat ngalamin di gereja ya. Curhat ya, akhirnya gereja ya. Siapa namanya pembimbing kelompok selnya tolong didengarkan. Siapa tahu didengarkan ya. Iya, aduh. Siapa tahu gue kenal lagi. Oke. Terus setelah lu waktu mengalami pemulihan segala macam, terus apa yang lu lakuin sampai akhirnya lu bisa istilahnya tuh kurus gitu loh sekarang? Itu yang paling efektif pas SMP sih. Kalau SMP tuh dari SD ke SMP sudah biarin aja namanya anak-anak kan, jadi nggak terlalu melankolis. SMP tuh curhat sedikit ya. Gemuk, terus karena gemuk ya Kevin bilang tadi kan culun itu ya. Maksudnya bukannya aku sekarang ngerti style ya. Maksudnya setidaknya tahu lah pakai baju yang benar dan baik itu seperti apa gitu loh. Oh dulu tuh udah badan besar, pakai baju tuh yang garis-garis lebar tuh ke horizontal tuh kan bikin orang kelihatan tambah besar. Itu deket sama cewek, terus temennya dia itu frontal aja bilang, kok gebetanmu itu gemuk, gitu kan. Terus gak usah deket sama dia. Dia ngomongnya frontal kayak gitu. Lebih parahnya lagi di DM, di Facebook di DM ya, message. Di message ya, dia bilang gini, ini loh si A itu kok kamu berani gebet dia gitu. Padahal kan yang deketin dia tuh wah lebih ganteng lah, lebih badannya bagus lah, proporsional gitu. Nah namanya anak SMP itu kan pubernya toh melankolis bro. Jadinya ya sudahlah, SMP selesai terus masuk SMA. Coba diet. Kalau kalian tahu main pump ya, pump it up yang ada di time zone itu yang injek dan itu main itu deh. Terus hampir setiap hari pulang sekolah main itu, nggak makan cuma sekali. Jadi aku dietnya tuh gara-gara dihina orang itu. Terus habis itu pakai diet pakai emosi, terlalu semangat, tipes. jadi tipes. Makanya dari situ ini juga ya maksudnya kayak sekedar saran juga, maksudnya kalau kita dibully untuk kurus, jangan diet pakai emosi. Maksudnya ya sudahlah, hidup secara sehat aja dengan baik. Ya akhirnya dari situ sadar sih kalau dendam itu untuk bisa jadi kurus itu bukan suatu solusi yang baik. Jadi memang menjadi orang yang sehat dan bonusnya punya badan yang proporsional. Jadi karena itu sih bro, karena melankolis itu, dan akhirnya sadar kalau badan gemuk itu bukan berarti jelek loh ya, karena selera orang masing-masing. Cuma tahu lah batasannya, bagiku itu nggak bagus. Terlalu kurus anoreksia itu juga nggak terlalu bagus. Terlalu gemuk untuk kesehatan nggak terlalu bagus. Ya sepropernya lah. Aduh Ardi kenapa? Super sekali. Enggak. Gue jadi ingat yang film Karate Kid itu, yang Jackie Chan tuh. Uju Cipiven. Sesuatu yang baik jika terlalu banyak hasilnya tidak akan baik. Gitu. Semua itu secukupnya. Benar ya? Bacaanmu sama tontonanmu keren ya bro ya. Kamu tuh kalau ngomongin masa lalu tuh harus pakai data karena itu actual. Harus jelas. Tidak boleh berasumsi. Asumsi itu untuk masa depan berdasarkan teori masa lalu. Ya benar kan? Kita podcast itu ini bervalue loh, jadi harus ditonton gitu. Ini undang yang lain-lain tuh yang bervalue gitu. Oke, lanjut lagi tadi yang bully tadi itu. Jadi kan kayak mereka membuli tapi dengan cara yang salah karena tidak tahu caranya memberikan masukan yang benar.
Makanya tapi feedbacknya untungnya lu merespon dengan benar. Ada beberapa orang yang meresponnya dengan salah, jadi merasa insecure, benci sama dirinya sendiri. Malah berujung ke suicide. Iya, itu yang terjadi di beberapa negara di Jepang, Cina dan Korea juga, karena tekanan dari environment itu tinggi gitu. Dan itu juga pernah gue alamin sih. Dulu main bal-balan, main bola tidak peduli. Kita main ball itu yang penting skill, nggak peduli outlook kan. Lu mau kayak pakai baju apa, mau ini. Tapi kan dampak dari main sepak bola itu adalah hitam. Iya. Terus gue nggak naik motor tuh nggak suka pakai jaket apa-apa. Tapi ketika keluar bergaul dengan si Kanoa ini, kan hitam sendiri saya. Kamu itu benar atau gimana? Kayak gitu kan, kayak dekil banget. Otomatis kan insecure dong. Iya dong. Insecure dong. Gue nggak ngerasa pede dong. Nggak ngerasa pede dong. Otomatis perawatan dong jadinya. Lu jadi cowok perawatan. Tapi ketika lu udah bersih, jadi orang yang laki yang bersih dan lu perawatan, lu bilang, kok lu kayak banci sih pakai make up gini. Lu ngerawat diri sendiri. Jadi serba salah kan. Tapi poinnya itu nggak bisa kayak kita nggak mungkin bisa apa ya? Lu mungkin bisa kayak saring aja, lu nggak bisa nyenengin semua orang lah. Iya. Input aja. Jadi istilah tuh be yourself aja, coy. Jadi gue malah melihat dari sisi yang lain. Lu ngomongnya hitam, gue ngomongnya tuh Tanet, Luisco jadi artis, ya kan? Bener kan? Kalau gue putih, gue tuh Eddie Pang. Semua bisa, maksudnya tergantung kita responnya itu gimana. Terus kira-kira yang orang yang bully lu tuh tahu nggak sih kalau lu tuh merasa dibully selama ini? Nah, kalau yang SD tuh feelingku ngerasa deh ya, karena mereka namanya anak-anak asal ngebully, bukan bahasanya dulu bukan ngebully ya, ibaratnya kayak kita menghina-menghina, sampai dulu tuh ada yang buat kayak jargon-jargon dan sebagainya gitu. Tapi kalau yang SMP ini feelingku dia nggak, ya bener kalian ngomong, dia tuh ngasih saran sarkas gitu loh ya, sarkas terus pakai ironi lah dan sebagainya. Dan terkadang itu kalau orangnya lemah itu ya bener suicide, terus ada yang sampai diet ekstrim jatuhnya anoreksia, terus ada yang sampai nggak mau ngelakuin aktivitas apa, lebih menarik diri gitu kan, antisosial, terus paranoia juga dan sebagainya gitu. Itu sih mungkin yang SMP tadi tuh antara memberi saran atau juga nggak sengaja menghina gitu ya. Itu sih, cuma nggak ada yang sadar, dan bodohnya aku tuh nggak cerita ke siapa-siapa gitu loh. Jadi ya udah tak pendem sendiri aja. Jadi ya nggak ada saksi hidupnya gitu dari kecil sampai SMP gitu. Ya, mungkin kalian jadi saksinya ya. Nah, kita bukan jadi saksi, kita jadi pendengar. Tapi aku yang mengikuti. Kevin saksinya. Berarti kamu berarti kalau aku yang sekarang yang bully kamu, kamu kurang ajar berarti. Kamu masa nggak ngakuin Kevin jadi saksi? Kamu nggak ada saksi, berarti bohong kamu. Masa Vin kamu nggak diakui, Vin? Kalau aku jadi kamu ya, tak sikat. Kompor banget. Ampun deh mamanya Kevin. Cuma mau nambahin sedikit sih. Masalah bullying tadi kan identitasnya kayak gendut atau masalah obesitas, terus masalah kulit hitam dan sebagainya, jelek gitu. Tapi baru-baru ini kayak bullying ini lebih berkembang ya, kayak di tempat yang aku tahu itu justru orangnya ganteng, terus stylish, terus oke lah ininya, itu justru jadi korban bullying juga. Ya mungkin yang Kevin bilang, si Ardi tadi juga bilang di Korea itu kan artis-artis yang cantik-cantik ganteng-ganteng juga jadi korban bullying gitu kan. Jadi memang mindset bullying sekarang itu nggak cuma orang badannya jelek atau berbeda dari yang lain, justru yang cakep, cantik, ganteng itu juga jadi korban bullying sih yang aku tahu sekarang ini gitu loh. Itu sih tambahannya. Atau kalian dapat nggak sih info-info masalah kayak gitu? Bullying itu telah berevolusi loh sekarang. Makanya gue bilang di awal tadi, kalau jika kalian menyimak bagi yang mau menyelesaikan karya tulis, bullying itu bukan soal siapa yang dibully, tapi itu adalah iri, tanda tak mampu, karena dia lebih cantik. Jadi apa yang jelek, yang insecure, contoh nih, kalau lu perhatiin sekarang, kalau normal, kalau lu perhatiin detail, tinggal kanan gue tuh lebih besar dari tinggal kiri gue.
Nah, gue jual dulu. Wah, cepat kai. Gue tuh gendut, telinganya gede. Kan? Ini emang ini. Lebih besar yang kanan daripada yang kiri. Tapi gue menerima positif. Gue tuh orangnya a good listener. Always understanding, always listen. Asik. Ya, sponsor. Kami butuh sponsor lagi. Anak pariwisata ya. Kami mau buka sponsor lagi. Ya. Iya. Ya, maklum sering telat. Bingung kelas. Oke. Lanjutkan. Jadi ada gak nih pesan dan pesan-pesan yang mau lo sampein ke pembuli-pembuli lu dulu khususnya, terus pesan-pesan untuk ke semua pendengar kita nanti agar tips menghadapi bullying itu seperti apa? Kalau ke yang pernah bully aku, terima kasih gitu intinya. Oh ya, terima kasih. Maksudnya itu salah satu apa namanya kayak batu loncatan untuk orang bisa improve gitu ya. Termasuk ke orang tua pun juga sekarang beberapa waktu ini juga ada ngomong kalau mereka dulu secara nggak sadar pernah ngebully gitu kan. Tetap kita ngomong secara baik-baik. Intinya didik anaknya nih kalau mereka punya anak jangan sampai melanggar batas-batas privasi orang kita, termasuk tubuh, termasuk orang jomblo karena juga dibully dan sebagainya itu jangan sampai lah anaknya diajar anaknya sampai ke arah situ gitu loh. Terus apa namanya itu aja sih. Kalau misalnya bagaimana cara kita supaya nggak dibully ya, itu masalahnya sekarang susah sih ya, masalahnya susah. Kalau orang kita bilang masa digitu aja dihina gitu aja sakit hati, dibully kayak gitu aja sakit hati. Aku loh kayak gini lebih kuat. Misalnya aku yang pernah dibully terus ngomong ke Ardi atau Kevin, itu loh Ardi dibully kayak gini masa nggak kuat, aku aja dulu kuat. Setiap orang punya berbeda-beda. Saranku kalau misalnya kita punya teman yang dibully sama orang, itu jangan bilang harusnya kayak gini atau kamu nih nggak bisa menghadapi bullying. Harusnya kita bilang aku di sampingmu kayak gitu, aku support kamu gitu, jadi jangan takut dan sebagainya. Kalau kita nggak bisa bantu kayak gitu, lebih baik kita diam. Itu pilihan yang baik. Dan kalau itu sudah mengarah ke hal-hal yang tadi aku bilang, ada yang dibully sampai masalahnya dia tuh sampai masalah ke psikis, lebih baik kita saranin kalau di sekolah bawa ke BK, lebih parahnya lagi bawa ke psikolog. Soalnya kalau gitu udah parah sih. Soalnya bullying ini sekarang urusannya ke masalah psikis itu loh. Kayak gitu saranku. Super sekali. Sangat-sangat berfaedah. Sangat berfaedah. Jadi episode kali ini tuh berat. Materinya berat. Karena masalah bullying itu yang memang selalu terjadi di masyarakat, coy. Oh iya, jelas. Dan itu akan selalu ada dan ya kita berharap itu sih semoga bullying itu bisa hilang lah. Ya, jangan lagi ada bullying ke depannya. Jangan lagi ada perbedaan antara ras, membeda-bedakan kayak gitu. Dan kita berharap masyarakat lebih open minded. Gitu. Gimana caranya? Gak ada nanya? Gimana caranya? Ya, kita mulai dari dunia pendidikan. Jadi Pak guru tugasnya. Iya. Lu benar ya? Iya. Pendidikannya dari dini. Kalau udah gede-gede gini lu kasih tahu bodoh amat. Benar sih. Semua tuh kembali. Terkadang juga guru tuh secara nggak sadar juga ngebully, bandingin misalnya, Ardi kok lebih pintar dibanding Kevin ya, itu juga sebenarnya ngebully yang bikin di memorable ya. Itu kebawa sama anak tuh, aku dibilang guruku dulu bodoh. Aku juga dulu pernah dibully sama guru, suaramu fals nggak bisa masuk paduan suara. SD tuh Vin, ya sudah. Akhirnya aku buktiin SMP aku ikut paduan suara, terus SMA ikut paduan suara sampai lomba-lomba juga internasional. Jadi kadang ya kalau bisa improve ya puji Tuhan. Makanya guru itu juga janganlah, titip pesan sama guru-guru ya, kalau misalnya jangan sampai banding-bandingin siswa, itu hal yang tidak baik. Itu bullying juga. Gila. Sorry kebanyakan ngomong. Wah, ini adalah value dari tujuan dari Sakosa adalah memberikan value yang sangat dalam untuk para pendengarnya. Betul. Mau tahu soal guru dan kawan-kawan yang lainnya dan lebih dalam soal dunia pendidikan? Nah, itu di episode selanjutnya bersama Stefanus. Benar. Oke. Panggil kepala sekolahku aja begitu ya. Tidak apa-apa, kita bisa jadi guru tamu kok. Kita bisa jadi guru tamu terbang ke Surabaya. Mumpung masih free charge, cuma ya siapin uang tiket sama hotel aja. Oke. Oke, berarti episode kali ini kita sudahi cukup sampai di sini. Jadi buat kalian
para pendengar Sakosa di luar sana, jika kalian yang baru di segmen ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian dan subscribe, juga like, dan jika kalian punya pendapat yang lain soal bullying atau tidak sependapat dengan kita ataupun sependapat dengan kita, kalian bisa komen di bawah. Dan pendapat yang terbaik mungkin bisa kami undang untuk kita adu debat. Asik. Oke. Mungkin ada konspirasi yang lain. boleh. Oke ya. Oke, kita sudahi dulu. Gue Kokoli. Bang Kokolau. Kita pamit undur diri. Bye.